Coba diperhatiin, semua konflik global yang terjadi belakangan ini, kayaknya kok nyambung semua ya. Nah, ada analisis menarik yang bilang kalau ini semua bukan kebetulan loh, tapi bagian dari sebuah strategi besar yang sudah diperhitungkan dengan sangat matang. Jadi pertanyaannya gini, jangan-jangan Amerika Serikat sama Tiongkok ini lagi main catur raksasa ya? Tapi papan caturnya adalah pasokan minyak dunia. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini. Jadi intinya apa sih? Gini, katanya Amerika Serikat itu lagi coba buat unggul secara strategis dari Tiongkok. Tapi bukan dengan perang langsung loh. Caranya jauh lebih licin, yaitu dengan mengontrol atau bahkan mencekik jalur-jalur minyak vital yang jadi nyawanya ekonomi Beijing. Dan menurut analisis ini, Amerika tuh nggak buang-buang waktu. Mereka langsung bergerak dengan 3 langkah agresif. Dan ketiganya ini terjadi dalam waktu yang dekat banget. Masing-masing langkah ini menargetkan titik kunci di peta energi global. Kelihatan banget kan kalau ini semua terkoordinasi? Nah, coba lihat ini. Seru banget deh. Setiap langkah diibaratkan kayak bidak catur. Januari, kudanya maju ke Venezuela. Bulan depannya, Februari, ratunya nyerang Iran. Terus Maret, gajahnya langsung incer Selat Malaka. Cepet banget kan? Urutannya ini seolah-olah nunjukin kalau ini semua emang udah direncanain matang-matang. Langkah pertama, Venezuela. Kenapa Venezuela? Karena negara ini punya cadangan minyak terbesar di dunia loh. Nah, di sini pasukan khusus Amerika, katanya sih ada F-22 sama Delta Force juga, melancarkan operasi buat nangkap mantan Presiden Nicolas Maduro. Tujuannya jelas banget, mengambil alih salah satu sumber utama minyak sanksi yang selama ini jadi infus buat Tiongkok. Lanjut, langkah kedua, Iran. Nah, di sini serangan udara dari kapal induk USS Gerald R. Ford sama rudal Tomahawk langsung bikin Selat Hormuz lumpuh total, ditutup. Ini langkah yang gede banget, karena ini sama aja kayak memotong salah satu urat nadi utama transportasi minyak di seluruh dunia. Oke, semua langkah tadi itu mengerucut ke satu strategi inti, yang disebut kalkulus titik hambat atau choke point calculus. Jadi, apa sih sebenarnya ini? Dan kenapa jalur-jalur laut yang sempit ini bisa jadi penentu nasib energi global? Gampangnya gini, choke point atau titik hambat itu adalah sebuah jalur sempit, bisa di darat atau di laut, yang posisinya super strategis. Kenapa? Karena siapapun yang nguasain jalur ini bisa dengan gampang nutup atau ngeblokir aliran perdagangan, bahkan pasukan militer bisa langsung macet total. Dan ini nih biar kebayang dampak dari langkah ke Iran tadi, 25%. Ya, seperempat dari total minyak dunia yang diangkut lewat laut itu harus lewat Selat Hormuz. Coba bayangin, segitu banyaknya pasokan minyak tiba-tiba dalam bahaya. Nah, ini dia titik paling pentingnya. Angka ini nunjukin kelemahan terbesar Tiongkok. 80%. Gila kan? 80% impor minyak Tiongkok itu lewat Selat Malaka. Makanya ini disebut dilema Malaka. Dan ini ngejelasin kenapa langkah ketiga Amerika jadi ancaman yang, ya bisa dibilang ancaman eksistensial buat Beijing. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma permainan di atas peta, blokade Hormuz itu dampaknya langsung kerasa di dunia nyata. Harga minyak mentah Brent langsung loncat ke atas $110 per barel. Harga BBM di seluruh Asia meroket. Sampai-sampai Myanmar harus ngebatasin penjualan mobil baru, Thailand minta warganya WFH, dan Filipina mereka sampai ngumumin keadaan darurat penuh. Tiongkok tentu aja gak tinggal diem. Mereka udah sadar banget sama kelemahan ini dari dulu. Makanya mereka udah nyiapin strategi berlapis buat ngadepin skenario persis kayak gini. Terutama buat ngatasin dilema Malaka yang menghantui mereka. Gimana cara mereka ngelawan? Pertama, mereka cari pemasok lain, terutama dari Rusia lewat jalur darat, jadi nggak lewat laut. Kedua, mereka bangun jalur-jalur pipa raksasa lewat Asia Tengah, Rusia, dan Pakistan. Tujuannya sama, menghindari laut. Ketiga, mereka pakai yang namanya armada bayangan. Ini kapal-kapal tanker siluman yang susah dilacak buat ngangkut minyak sanksi. Dan yang keempat, ini yang paling gila, mereka membangun cadangan darurat super besar. Seberapa besar sih cadangan mereka? Lihat aja angkanya, 1,3 miliar barel. Ini dipercaya jadi cadangan minyak darurat terbesar di dunia. Artinya apa? Artinya, Tiongkok punya bantalan yang tebel banget. Mereka bisa nahan guncangan pasokan dan main tarik ulur dalam jangka panjang. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya, apa checkmate atau skakmat itu mungkin terjadi? Walaupun langkah Amerika kelihatan agresif banget, ternyata menang di permainan ini nggak segampang itu. Situasinya sekarang ini lebih kayak buntu, kayak adu nyali gitu. Siapa yang bakal ngedip duluan? Di satu sisi, Amerika punya kekuatan buat blokade laut. Tapi di sisi lain, Tiongkok punya cadangan minyak raksasa, jalur darat yang makin banyak, plus pengaruh ke negara-negara tetangganya.
Jadi, setiap tekanan dari Amerika selalu ada perlawanan dari Tiongkok. Dan suasananya makin panas loh. Menteri Pertahanan Tiongkok, Laksamana Jongjun, sampai ngasih peringatan langsung ke Amerika. Kata-katanya jelas banget, jangan ikut campur dalam urusan kami. Nah, ini kan mengubah permainan yang tadinya di belakang layar jadi konfrontasi yang lebih terbuka. Semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang agak bikin merinding sih. Di permainan adu nyali, siapa yang ngedip duluan ini? Gimana kalau sebuah kapal tanker beneran diserang? Apa yang terjadi kalau gertakan ini berubah jadi serangan beneran? Nah, itulah pertanyaan besar yang menggantung di atas papan catur global yang berbahaya ini.